ini kamu tidak bisa mundur lagi. Sewu Dino arahan Kimo Stambul sudah bisa kalian saksikan di bioskop. Dengan durasi 2 jam, film yang masih satu universe dengan KKN Desa Penari hasil coretan tangan akun misterius @simpleman ini menggandeng Mikha Tambayong sebagai tokoh sentralnya. Sewu Dino secara pribadi saya kategorikan sebagai film horor standar yang kurang eksplorasi dan masih mengandalkan elemen horor yang sudah basi di dunia perfilman, seperti pindah alam. Padahal premis film ini cukup berhasil bikin saya penasaran, terlebih di bawah arahan Kimo Stambul. Tapi setidaknya film ini masih lebih baik dari KKN Desa Penari yang mengadopsi plot cerita nggak jelas, over jump scare, dan over eksposisi. Tapi sayangnya Sewu Dino justru lebih anjlok dari Ivana. Sampai saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di benak saya setelah menyaksikan Sewu Dino yang sudah saya rangkum menjadi 13 poin. Saya nggak paham apa urgensi cerita harus terjadi di tahun 2003. Terlepas dari kisah nyatanya, setting waktu seharusnya menjadi elemen penting dalam film yang bukan hanya digunakan sebagai tempelan semata. Dengan demikian, saya merasa setting tahun 2003 hanya untuk memberikan informasi kalau saat itu penggunaan handphone belum marak seperti sekarang. Setting waktu mestinya bisa memberikan pengaruh pada narasi, wardrobe, lokasi, karakterisasi, mise-en-scene, sound, dan sebagainya. Dalam The Banshees of Inisherin misalnya, setting waktu di tahun 1930-an ditunjang dengan perang saudara yang direpresentasi lewat konflik interpersonal dua karakternya. Begitupun dengan artistik, temperamen karakter, setting tempat, musik, yang pada akhirnya membuat setting waktu tersebut memiliki arti. Saya rasa kalau tape recordernya dibuang, cerita masih bisa berjalan seperti biasa. Saya tidak paham penggunaan tape di film ini. Awalnya saya pikir tape ini berisi tembang Jawa yang bisa menenangkan sanggar turih di tubuh Della. Tapi ternyata hanya berisi instruksi untuk memandikan Della. Selain Sri dan Erna, tugas memandikan Della ini kan sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Dini, yang saya rasa dia sudah hafal urutannya tanpa perlu pakai recorder lagi. So, kenapa tidak Dini saja yang ditugaskan mengajarkan Sri dan Erna step by step memandikan Della? Apabila tape hanya ditempatkan sebagai elemen horor edisional saat teror sanggar turih dimulai, itu pun sia-sia. Menurut saya, kaset berisi instruksi adalah suatu kejanggalan. Ada segudang karakter nggak penting yang seharusnya penting dalam film ini. Kenapa saya bilang penting? Karena kita diberi clue kalau karakter tersebut memerankan peran signifikan lewat aktivitas dan keputusan-keputusan yang dia ambil. Setidaknya ada karakter yang seharusnya digali lebih dalam dan punya porsi lebih, yakni Mbah Karsa, Mbah Tamin, dan Pak Sugi. Mbah Karsa adalah orang yang mengambil keputusan yang menjerumuskan karakter utama ke dalam suatu petualangan baru. Namun, ia hanya hadir setidaknya 2 kali, di awal dan di akhir film ketika harus memberikan keputusan lagi untuk hidup sang karakter utama. Sebenarnya hal ini juga rada blunder, karena karakter utama jadi terkesan pasif dan hanya bereaksi atas keputusan karakter lain. Mbah Tamin dan Pak Sugik juga tidak jelas. Pak Tamin hanya mengunjungi gubuk sesekali tanpa ada intervensi penting atas ritual memandikan Della. Begitupun dengan Pak Sugi, yang hanya bekerja sebagai sopir dan gali kubur. Di KKN Desa Penari ada adegan pindah ke alam gaib. Di Sewu Dino pun masih digunakan. Saya khawatir seluruh cerita dalam universe Simpleman akan mengandalkan pindah alam gaib sebagai final battle. Kalau demikian sungguh membosankan dan tidak inovatif. Saya agak ngantuk di babak kedua film saat kita hanya disodorkan kegiatan harian Sri, Erna, dan Dini yang hanya bekerja memandikan Della, makan, menimba air, dan istirahat yang dibarengi mimpi buruk. Hampir saya berpikir ini film bertema time looping. Film ini kekurangan eskalasi konflik yang signifikan dan mencekam. Teror yang dihadirkan sepanjang babak kedua juga terasa stagnan.
Della ngomong, Della gigit, Della ngomong, Della gigit. Baru di babak ketiga ada eskalasi konflik yang lumayan, yakni ketika Della lepas dan Della kabur. Seudino menutup cerita dengan buru-buru. Ya, memang sudah ada planting di awal dan sepanjang film sebelum menuju tahap akhir. Tapi tetap saja rasanya terlalu gampang bagi Sri untuk menyelamatkan Della dari alam gaib, yang notabene baru sekitar 2 kali dia bermimpi terjebak di alam gaib. Saya ngerasa makeup Della nggak begitu menyeramkan, menang pucat doang. Seudino terlalu lama menuju bagian B-story. Dan saat sudah di posisi B-story, cerita jadi agak membosankan karena banyak pengulangan. Semakin lama saya nonton film ini, semakin saya ngerasa kayaknya Bapak Sri nggak sakit-sakit amat. Padahal motif Sri bekerja untuk keluarga Atmojo adalah untuk biaya pengobatan bapaknya. Tapi adegan si bapak sakit sampai butuh perawatan intensif misalnya malah nggak ditunjukin. Kondisi sakit Bapak Sri hanya diwakilkan dengan adegan batuk-batuk. Nggak lelah apa adegan sakit cuma diwakilkan lewat batuk-batuk. Hampir saya yakin Bapak Sri cuma sakit tenggorokan. Kenapa problematik? Pertama, Erna adalah kerabat dari Sabda Kuncoro, yang mana adalah lawan dari keluarga Atmojo. Apa iya Mbah Karsa tidak wanti-wanti dengan silsilah keluarga musuhnya, dan malah mengambil keputusan blunder dengan mempekerjakan Erna sebagai salah satu orang yang memandikan Della? Terlalu jedak-jeduk di beberapa adegan yang tidak dibangun dengan nuansa horor. Tato atau tanda ikatan antara Sri dengan Mbah Karsa yang tampak di nadi Sri sudah diperkenalkan sejak awal adegan. Tapi tidak ada konsekuensi yang bisa dipahami penonton atas timbulnya tato tersebut. Terus apa gunanya? Oke, segitu aja dulu. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan saya, monggo komen di bawah. Terima kasih, selamat menyaksikan.